Inilah resiko gagal bayar di pinjaman online ilegal di tahun 2023. Terbaru tentunya teman-teman ya, simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas resiko gagal bayar di pinjaman online ilegal. Ini bisa berakibat buruk ataupun bagus. Kalian bisa tonton videonya terlebih dahulu. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga muncul notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Karena channel ini saya akan terus berbagi info seputar aplikasi pinjaman online, perkuat mental nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, serta kedepannya mudah-mudahan ya jika channel ini berkembang dan terus berkembang, saya akan turun langsung ke lapangan membantu kalian menghentikan atau melepaskan jeratan dari pinjaman online dari penghasilan channel ini ya. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan channel ini berkembang besar. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini pinjaman online legal dan ilegal itu memiliki resiko yang berbeda jika kita gagal bayar. Pastinya kalian pasti tahu untuk yang legal ini resiko paling berat adalah masuk selik OJK kalau yang legal teman-teman ya. Dan yang biasanya itu penagihan DC pasti ada ya, hubungin kontak darurat pasti ada, ancaman-ancaman juga pasti ada di pinjaman online legal. Tapi kalau yang ilegal ini akan berakibat fatal jika kalian memang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal dan tidak tahu trik jika ingin pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi di sini kalian harus antisipasi terlebih dahulu jika ingin pinjam di pinjaman online ilegal. Jadi supaya kalian tidak mendapatkan resikonya. Kalian harus tonton juga karena banyak juga di YouTube YouTuber yang memang menyarankan untuk pinjam di pinjaman online ilegal itu ada triknya teman-teman. Jadi kita harus memiliki handphone cadangan supaya kita data pribadi kita ini tidak diretas oleh pinjaman online ilegal. Jadi untuk handphonenya ini sendiri kalian harus memiliki data cadangan sendiri seperti nomor kontaknya itu kalian jangan sampai memasukkan ataupun ada nomor kontak yang memang kalian kenal seperti saudara kalian ataupun atasan kerja kalian, rekan-rekan kerja itu jangan sampai ada jika kalian ingin pinjam di pinjaman online ilegal. Dan juga untuk foto-foto di galeri pastikan itu kalian jangan sampai simpan foto-foto pribadi kalian karena pinjaman online ilegal itu bisa mengakses kontak dan juga galeri kalian. Nah, di sini resiko yang akan kalian hadapi jika pinjam di pinjaman online ilegal, jika tidak mengantisipasi menggunakan handphone cadangan, itu menggunakan handphone pribadi kalian. Nah, di sini kalian akan diretas handphonenya, termasuk foto di galeri, kontak-kontak yang ada di handphone itu akan diretas dan tidak sedikit pinjaman online ilegal ini bisa menghubungi nomor kontak di luar kondar ya. Jadi kontak HP itu bisa dihubungi oleh mereka karena bisa mereka meretas handphone kalian teman-teman. Itu resiko yang akan kalian hadapi. Serta foto-foto di galeri pun biasanya mereka ambil untuk mengancam teman-teman. Bahkan bisa mengancam misalkan ke saudara kalian, ke rekan-rekan kerja kalian, itu bisa mereka lakukan jika memang kalian gagal bayar di pinjaman online ilegal. Nah, memang kita bisa mengantisipasinya yaitu dengan cara setelah kalian pinjam di pinjaman online ilegal, kalian itu harus meriset handphone kalian terlebih dahulu supaya memang mereka tidak bisa mengakses handphone kalian lagi teman-teman. Itu cara yang paling simpelnya teman-teman. Tapi saran saya jangan sampai kalian coba-coba pinjam di pinjaman online ilegal teman-teman, karena bisa data pribadi kalian rusak dan juga nama baik kalian tercemar teman-teman. Walaupun memang sekarang ada perlindungan data pribadi yang memang diturunkan untuk pinjol-pinjol ilegal, tapi untuk debt collector pinjaman online ilegal ini memang susah dilacak karena mereka tidak akan memberikan identitas mereka karena mereka pun buronan teman-teman ya. Mereka takut karena mereka itu memang ilegal. Untuk perusahaannya pun mereka perusahaan yang memang sedang diberantas juga oleh OJK. Untuk DC-nya juga memang dicari-cari oleh OJK. Jadi segeralah riset handphone kalian jika kalian pernah mendownload pinjaman online ilegal ataupun pernah mendaftar di pinjaman online ilegal, karena takutnya data pribadi kalian ini disalahgunakan oleh mereka teman-teman ya. Karena yang paling buruk juga ada yang memang pinjam di pinjaman online ilegal dan mereka gagal bayar, itu bisa-bisa dia itu dibuatkan grup di WhatsApp dan
dicemarkan nama baiknya seperti itu teman-teman ya, seperti ini orang ini maling dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi teman-teman ya. Jadi memang risikonya lumayan cukup berat jika kalian pinjam di pinjaman online ilegal menggunakan handphone pribadi kalian, karena itu akan merusak nama baik kalian akan tercemar disalahgunakan oleh yang namanya DC, pinjaman online ilegal teman-teman. Jadi waspadai jika kalian memang sudah coba pinjam di pinjaman online ilegal, langsung saja reset handphone kalian supaya data-data kalian aman teman-teman ya. Tapi yang belum, jangan coba-coba teman-teman. Jika kalian baru saja download pinjaman online ilegal dan baru saja mengajukan, kalian langsung saja juga hapus aplikasinya, reset juga untuk handphonenya. Yang penting hapus data-data yang ada karena mereka itu akan membackup data itu biasanya di file manager. Kalian langsung saja cari backup-annya dan langsung hapus saja teman-teman, supaya mereka tidak bisa meretas handphone kalian teman-teman. Itu sih resikonya, mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kalian. Hati-hati saja, jangan sampai kalian terjerat di aplikasi pinjaman online ilegal dengan data pribadi teman-teman. Oke, mungkin saja sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sama pamit, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.